Hai sahabat Kepo, ketemu lagi bareng kita The Abangs. Nah, The Abangs dan tim mau tahu ya kali ini akan mengeksplor kebun Sibulan. Ya, jadi kita akan ke daerah Sibulan. Selain perkebunan, ada hal-hal dan cerita-cerita menarik yang bakal kita angkat. Dan untuk itu ikuti perjalanan kami di episode kali ini di channel Mau Tahu Ya. Ya, sahabat sekalian, kenapa kita membicarakan tentang sejarah perkebunan Sibulan? Pertama, perkebunan ini memang menarik karena inilah kebun satu-satunya yang diberikan oleh Maharaja Kerajaan Negeri Padang Tengku Nurdin, konsesinya kepada orang non-Belanda, non-kolonial Belanda. Dia diberikan kepada seorang pengusaha asal Inggris. Meski demikian, luas area konsesi itu sendiri tidaklah besar, hanya sekitar 923 hektar saja. Jadi sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan konsesi perkebunan sekitarnya yang diberikan oleh Maharaja Negeri Padang kepada para pengusaha Belanda. Perbandingannya misalnya konsesi kebun Bahilang itu mencapai 1.100 sekian hektar gitu ya. Kemudian bahkan Paya Pinang itu mencapai 4.000 hektar. Nah, itu menunjukkan bahwa sejak lama Maharaja Kerajaan Negeri Padang yang memberikan konsesi itu diberikan atas dasar kelayakan. Apakah pengusaha-pengusaha itu akan memberikan kontribusinya bagi kerajaan atau tidak? Oke sahabat Kepo, saat ini kita sudah ada di perkebunan Sibulan, bener Bu? Ya. Dan ada di mana nih tepatnya Bu? Ini tepatnya di persimpangan arah ke Afdeling Kodok 1. Ke arah sana Ibu? Ya. Terus? Sibulan ini kita eksplor mengingat sejarahnya yang cukup menarik. Yang pertama, kenapa disebut Sibulan? Karena kampung ini dulu punya sejarah tentang orang-orang yang datang kemari dan menyebutnya sebagai keturunan dari Putri Bulan. Kemudian pada tahun 1894 kawasan ini kemudian diberikan konsesinya oleh Raja Negeri Padang bersama Sultan Delhi kepada seorang pengusaha Inggris. Namanya W.C. Asis. Itu luas konsesi yang diberikan itu mencapai 932 hektar. Bayangkan 932 hektar. Jadi perkebunan ini menariknya itu berada di subdas Sungai Bahilang yang muaranya ada di inti kota Tebing Tinggi. Dan ini alirannya Dan ini alirannya. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan, nanti kita akan berkunjung ke pondok atau ke emplasmen di Sibulan ini, dan kita akan melihat bangunan-bangunan warisan tua dari para pengusaha Inggris yang mengusahakan perkebunan ini. Satu hal yang paling penting, sampai hari ini perusahaan ini masih di bawah sebuah perusahaan namanya PT London Sumatra.
Lonsum ya. atau Lonsum yang berdasarkan catatan mereka saat ini perusahaan itu menguasai 900.000 hektar lahan di seluruh Indonesia. Bayangkan. Kayaknya Boy kita harus ke bangunan itu, udah penasaran juga Udah seperti nggak sabar apa. Dan ikuti perjalanan terus bersama The Abangs dan tim Mau Tahu Ya di channel Mau Tahu Ya. Ayo kita berangkat lagi. Mengambilnya ke tebing tinggi, dibawa lah beras semua yang banyak, ditumpuk lah di gudang di situ. Namanya golden rice. Ada satu hal yang menarik sebenarnya, bahwa banyak orang hingga kini menduga bahwa para raja dan sultan di kawasan pantai timur Sumatera ini menjual lahannya untuk kepentingan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Lahan-lahan itu diserahkan kepada kolonial Belanda, itu betul. Tapi bahwa lahan-lahan itu merupakan milik kolonial Belanda selamanya, itu yang harus dibayangkan, bahwa inilah salah satu strategi dari perjuangan para sultan atau para raja di kawasan Sumatera Timur untuk bisa mempertahankan tanah leluhur mereka. Strateginya apa? Memberikan konsesi untuk jangka panjang. Jadi konsesi-konsesi itu diberikan kepada para pengusaha Belanda itu antara 50 sampai 75 tahun. Ini yang jarang dipahami oleh banyak masyarakat, bahwa di sana di berbagai perkebunan yang diberikan oleh sultan dan raja, konsesinya itu ada hak private dari kesultanan kepada terhadap lahan-lahan itu. Artinya apa? Meskipun kesultanan kerajaan di berbagai kawasan pantai timur Sumatera itu sudah tidak ada lagi atau melebur kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi hak-hak privat mereka sebagai pemilik lahan pertama kali dan diberikan melalui konsesi itu tetap ada. Jadi secara hukum lahan-lahan yang diberikan konsesi itu bukan milik negara, tapi milik atau hak adat dari sultan-sultan Melayu yang ada di pantai timur Sumatera Utara. Nah, itulah pentingnya kita membicarakan tentang salah satu perkebunan yang mendapat konsesi dari Kesultanan Deli dan Kerajaan Padang, yaitu perkebunan Sibulan, yang diberikan konsesinya oleh Raja Kerajaan Negeri Padang Tengku Haji Muhammad Nurdin pada 1894 dan berakhir sebenarnya pada tahun 1976 yang lalu. Oke, Sobat Kepo sekalian, kita sekarang berada di salah satu masjid. Ya, yang ada di kebun Sibulan. Masjid apa namanya, Pak? Masjid Al-Qomar. Masjid Al-Qomar. Dan bersama kita di sini adalah Najir Masjid, Bapak Mariadi. Kita ambil info apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Mariadi. Pak, ini kan masjid di perkebunan Sibulan ini, Pak ya. Bisa dijelaskan, Pak, kira-kira masjid ini tahun berapa didirikan? Masjid ini didirikan pada tahun 1977. 77. Ini termasuk masjid perkebunan atau masjid kampung? Perkebunan. Memang perkebunan yang mengelola ya. Ya. Kira-kira ada nggak keunikan tersendiri, Pak, di masjid ini, Pak? Misal ada tradisi-tradisi di bulan puasa atau tradisi di tiap harinya gitu. Ya, seperti biasa aja lah, nggak ada. Aktivitasnya seperti biasa ya, Pak ya. Sholat apa gitu ya, ibadah. Kalau di sini, Pak, katanya di sini kan Kampung Banjar namanya, Pak ya. Sebelah. Oh, sebelah sini. Berarti ini bukan termasuk Kampung Banjar. Ini perkebunan. Oh, beda, Pak, kebun Sibulan sama Kampung Banjar. Berbeda. Itu desa penggalian, Pak. Mau penggalian ya? Desa penggalian dan kampungnya Kampung Banjar namanya. Oke, Sobat, tadi kita sudah sedikit mendapat info bahwasannya ini merupakan masjid yang dibangun tahun 1977 ya, Pak ya, di perkebunan Sibulan. Oke, tetap terus ikuti perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya. Oke, Sahabat Kepo, sekarang kita menyusuri Kampung Banjar. Kita pengen cari tahu sebenarnya sejarah kenapa namanya Kampung Banjar.
tadi udah satu orang kita wawancara ternyata memang nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kita berhasil menemukan narasumber supaya terjawab kenapa namanya Kampung Banjar. Doakan kita ya. Namanya Kampung Banjar. Kampung Banjar sana. Oh ini Kampung Banjar. Bukan. Ini kampung apa namanya? Oke. Kampung apa namanya? Tadi Wak namanya Wak Ibrahim. Hah? Wak namanya Wak Ibrahim. Siapa? Nama Wak siapa? Nama kakek? Ibrahim. Oh, Ibrahim. Udah berapa lama sini? Beberapa puluh tahun aja. Tapi nggak tahu kayak kena walaupun Saya kamu menumpang anak saja ini. sebelumnya Hmm. sebelumnya di mana kakek? Apa? Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya di sebulan sana. Tapi nggak tahu kayak kenapa namanya Kampung Banjar. Kayaknya sebulan namanya. Namanya si Bulan. Kampung Banjar. Oh. Mau nanya aja kak tentang sejarah. Kakak ini sih. Oh iya. Iya. Oh gitu. Kakak tuh anak. Nggak tahu nggak sejarah tentang Kampung Banjar kak? Nggak tahu. Nggak ada yang bisa dicari tahu di sini siapa yang tahu? Nggak ada tahu ini. Nggak tahu kakak ini kan karena pikun aja sebenarnya. Sebenarnya tahu kan? Hah? Tapi nggak tahu kayak kenapa namanya Kampung Banjar. Ini. Nggak di sana namanya Kampung Banjar. Banjar tanah. Iya kan? Banjar. Kenapa dibilang namanya Kampung Banjar? Pada umumnya gitu. Orang Banjar Banjar Oh. tanya dulu. Banyak orang Banjar. Iya. Oh. Gitu. Orang dulu Ari Banjar. Oh gitu. Kakek lahir tahun berapa kak? Ah, siapa? Kakek lahir tahun berapa ingat? Nggak tahu berapa ini sekitar 9. Lahir tahun berapa? Tahun 95 manusia. Umurnya Kalau 95. kakek orang apa? Jawa. Itu Banjar, Banjar. Banjar, kan? Banjar. Turunan Banjar. Orang Banjar. Turunan. Berarti termasuk lah yang orang Banjar. Iya. Jadi kan yang banyak orang Banjar ya kak ya? Iya. Pada umumnya. Sampai sekarang masih banyak orang Banjar. Sedikit, banyak Jawa ya kak? Ketua saya kan turunannya lah saya turunannya. Ini bukan tanah ini. Kak, makasih ya kak. Oke lah, Kak. Makasih Makasih ya, ya, sehat-sehat ya kak ya. Makasih. Kami dari Dinas Pendidikan Makasih ya, Perguruan Tinggi Kak. kak. Iya, iya, Bang. Jadi buat tayangan YouTube, Iya. kita lagi ngangkat tentang Sibulan sama kampung-kampung yang ada. Kakak bisa lihat channel YouTube kami nanti di Namanya Mau Tahu Ya. Iya. Oh, gitu. Mau Tahu Ya. Mau tahu ya? Ini ada tulisannya. Oh, iya, iya. Nah, nanti di channelnya nanti. 2 minggu lagi lah kurang lebih. Tapi bisa lihat sih video kami yang Yang berlalu iya. banyak. Kak, makasih banyak ya. Oke, makasih banyak Kak. Makasih. Oke. Sahabat Kepo, kita kembali. Oke sahabat Kepo, saat ini kita ada di perkuburan umum muslim ya yang ada di Sibulan ini, tepatnya di Kampung Candu, dan kita lagi mencari makam yang tua, artinya dari usia wafatnya kita bisa tahu bahwa tahun berapa ada kehidupan di sini. Jadi boleh dilihat di sekitar masing-masing mencari nisan yang tahun wafatnya itu benar-benar yang kita anggap tua. Oke, ikuti terus perjalanan kita di channel Mau Tahu Ya. Oke Sobat Kepo, di sini sambil mencari, berkeliling ya, kita mencari tahun berapa nisan ini sudah berada paling tua. Ya. Namun kesulitan kita di sini, Ya, nisannya dia ada yang tidak ada yang tulisannya kabur. iya nggak ada dibuat tulisan dan tahunnya, jadi kita kesulitan untuk mencari fakta sejarah di sini. Ya, seperti ini, tidak diurus sama keluarganya sih, kalau saya lihat dari kuburannya. Tapi dengan Dari gitu, nisan-nisannya. tetap kami akan coba untuk Sahabat Kepo sekalian dan tetap ikuti perjalanan kami di Channel Mau Tahu Ya.
sahabat kepo, usai sudah perjalanan kita menelusuri sejarah perkebunan Sibulan, begitu banyak cerita-cerita menarik di masa lalu dan kita masih menemukan bukti-bukti sejarahnya sampai saat ini. Untuk itu tetap ikuti terus perjalanan kita di channel Mau Tahu Ya.